Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RTB7 guys. Nah, kali ini siapa nih pakai motor Beat Deluxe ataupun Scoopy ataupun Genio ya, seri terbaru, atau kita sebut saja di All New Beat ya, atau seri mesinnya KOC. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih keunggulan dan kelemahannya dari seri ini, dan bagaimana cara kita mengakali ngepost di seri KOJ ataupun di All New Beat ya. Dan inilah dapur pacunya ya, dengan tipe mesin 4 langkah SOHC seperti pendahulunya ya. Kendati kapasitas mesin All New Beat tetap 110 cc, tepatnya 109,5 cc, tapi konstruksinya beda total guys dibandingkan mesin Beat generasi sebelumnya. Paling mencolok tentunya diameter pistonnya adalah lebih kecil tapi langkah pistonnya mencapai 63,1 mm. Buset, itu panjang ya kan. Itu bahkan lebih panjang dibandingkan dengan Honda Vario 150 sekalipun, yang cuma mempunyai 57,9 mm guys. Wow, lebih panjang kan. Bahkan milik All New Beat ini juga lebih panjang dibandingkan dengan Yamaha NMAX sekalipun, yang angkanya hanya 58,7 mm guys. Nah, itu dia ya kelebihannya. Walaupun dikasih CR emang agak lebih kecil, tapi langkahnya lebih panjang guys. Tenang saja. Dan selain itu juga torsinya itu benar-benar diperbesar jadi full power ini ya di bagian CVT-nya, karena rombak abis-abisan dari bagian mesin itu sangat totalitas sekali di rombak abis di bagian mesin seperti ini ya. Dan juga kapasitas mesin itu sangat kecil di bagian bak olinya, jadi sekitar hanya 650 mili ya. Kalau biasanya kan 800 ya kan, ini 650 diperkecil, cuman dikasih kelebihannya yaitu menggunakan jet oil yang langsung menyembur ke bagian si sehelnya itu. Nah, ini dia konstruksi mesinnya ya. Di bagian seri ini benar-benar rombak total, terutama di bawah bagian CVT, terus di bagian blok seher ya kan. Dia itu lebih panjang si stang sehernya, terus si bodinya juga emang kelihatannya lebih kecil dari luar, tapi lebih langkahnya lebih panjang guys. Nah, untuk regulasi Euro, karena sekarang lebih ketat ya, dari setiap pabrikan itu berlomba-lomba mengeluarkan motor dengan seirit mungkin. Dan untuk di All New Beat ini terutama ya, karena emang sangat-sangat begitu irit, karena untuk mengikuti regulasi Euro itu uji emisi. Kalau di Honda Yamaha itu mungkin ada VVA ya, diakalnya variable valve ya. Kalau di Honda ya seperti inilah ya, dari mulai injektor diperkecil juga ya kan, dari diameter seher diperkecil gitu ya kan, cuma torsinya diperbesar guys untuk menutupi kelemahannya itu. Nah, ini dia sehernya cuma 47 dibandingkan yang terdahulunya yaitu 50 mm, yang ini hanya 47 mm. Nah, untuk di bagian klepnya masih seperti yang dulu dengan single rocker arm ya. Nah, untuk di bagian mounting ini sudah memakai digantung ya, nggak di bawah lagi ya. Kalau yang lama ini seperti ini kan masih di bawah ya, Beat yang terdahulu masih di bawah, yang ini New Beat sudah digantung di atas guys, seperti ini posisinya ya. Untuk Genio, untuk Beat, untuk Scoopy yang kita sebut KOJ lah ya, seri mesinnya udah digantung guys. Nah, dari itu kita langsung lihat bagaimana setang sehernya. Ini dia guys, posisi setang sehernya emang lebih panjang bener guys, jadi si langkahnya lebih panjang, nusuknya lebih panjang, ngambil bensinnya walaupun si diameternya kecil tapi dia langkahnya panjang, jadi jarak hisapnya itu lebih banyak. Dan untuk
pengepresan kompresinya lebih padat guys. Nah, untuk kelemahannya sendiri di sini kadang banyak keluhan ke bengkel kita itu katanya lebih empos, katanya kurang bertenaga ya kan, di lurusannya, di atasannya gitu, di RPM tinggi. Nah, itu dikarenakan karena regulasi Euro yang supaya lebih irit, jadi lulus uji emisi gitu ya kan. Nah, nanti kita akali bagaimana caranya biar bisa lebih ngacir di bagian atasannya, biar gak ngepos lagi di seri mesin ini ya guys. Nah, sebelum ke bagian dapur pacu, kita ke bagian kirian dulu lah ya. Nah, seperti ini, dimana roller dulu kita robah. Emang yang bawaannya juga ada enak, tapi kalau mau kita robah, korek-korek sedikit lagi di bagian rollernya, disesuaikan lagi gramannya, mau pakai 10 gram, 11 gram atau 9 gram terserah, tapi sesuaikan dengan medan kalian guys. Tapi kalau saya di bengkel kebanyakan pakai 10 gram udah cocok, udah enak guys. Jangan terlalu banyak dikorek-korek lah, segitu juga simple tapi paten gitu. Nah, untuk masalah merek sendiri terserah sendiri, itu mau merek Kawahara, TDR, Kawasya juga boleh ya. Yang penting gramannya dicocokkan dengan apa yang kita mau gitu. Kalau saya nggak fanatik merek guys, saya mau 10 gram, penting 10 gram sesuai gitu. Mau mereknya apa masa bodoh lah gitu ya. Karena sekarang merek itu nggak ngejamin guys. Yang penting kita pas ngeraciknya, mau seperti apa keinginan kita, rollernya ngepas gitu ya. Usah neko-neko merek mahal-mahal, penting cocok aja guys. Seperti itu di bagian kiriannya tadi, bagian CVT nya. Nanti ada lagi satu rahasia lagi guys, yaitu di bagian dapur pacunya, tanpa ngorek-ngorek mesin, tanpa bore up. Tapi kalau mau di bore up ini juga enak, cuman sayangnya kalau di bore up nanti dia nggak bisa starter, soalnya ini ACG kan terbatas starternya, nggak bisa melebihi kapasitasnya. Taruhlah ini dikasih bore up, kita pakai Sehar with FI kasarnya kan, dia pasti nggak bakal bisa di starter, paling pakainya kick starter gitu, nggak bisa electric starter guys, dikarenakan keterbatasan itu sistem ACG ya kan. Nah, kalau tidak mau ribet, nggak usah bongkar mesin, ini saya kasih kisi-kisinya, simple tapi paten. Ini dia guys, ternyata injektor kuncinya. Nah, simple tanpa harus remap, tapi berasa banget perubahannya di bagian motor kita. Kita hanya cukup merubah injektornya saja. Tapi ingat guys, harus pakai seri lama atau KZL guys ya, jangan pakai yang terbaru, oke? Harus KZL atau yang racing lah ya, yang hole-nya itu lebih banyak, oke? Itu memberikan pasokan bensin lebih besar ke ruang bakar, jadi menghindari ngempos gitu di atasnya. Ya baiknya sih kalau pengen itu di remap juga, tapi karena terbatas ya kan, nge-remap juga mahal, kita pakai injektornya aja ganti. Insya Allah motor kalian akan lebih ngacir lagi, lebih ngabret lagi ya. Tipnya segitu saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, like, share, dan komen guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.